Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakumullah. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan adabul muallim wal muta'allim, adabnya guru dan adabnya murid, atau adabnya da'i dan adabnya mad'u yang didakwai. Dan karena Allah Ta'ala menjadikan manusia di permukaan dunia ini ada dua macam. Ada yang jahil yaitu bodoh, kewajibannya mereka menuntut ilmu, dan ada yang alim, kewajibannya mengajarkan. Inilah yang harus kita fahami. Faedahnya seorang muallim, seorang dai ketika mau mendakwai orang-orang awam, dan faedahnya orang awam ketika mau mendengarkan dakwahnya orang punya ilmu. Karena Allah Ta'ala menjadikan manusia seperti ini, maka Allah Ta'ala memuliakan dai yang menyampaikan yang hak, dan memuliakan penuntut ilmu yang bersabar menuntut ilmu. Dengan dasar hadis yang sudah sering kita baca, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Paling baiknya kamu itu mau belajar Al-Quran. Ilmu adalah ilmu Al-Quran. Ilmu adalah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dan juga wa'allamahu, paling baiknya orang adalah yang mengajarkannya. Ini yang harus kita fahami. Selanjutnya kita akan membacakan kitab yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, pembahasan adabul muallim wal muta'allim. Pembahasannya adabnya seorang guru dan murid. Kemudian kewajiban seorang guru, kewajiban ulama, wal yuraghiba al muta'allima, dan hendaknya pengajar atau dai ini memberi semangat, motivasi kepada orang yang belajar, orang yang awam, karena mereka butuh ilmu. Bikulli tariqin, dengan segala macam cara, dengan menasihati atau dengan menegurnya yang lembut, dengan kita berdoa kepada Allah semoga orang awam mendapatkan petunjuk, dan juga dengan beberapa kesungguhan bagaimana seorang awam dia senang menuntut ilmu, dan juga bagaimana mereka bisa menghafal bil hifdzi, dan juga dengan memurajaah. Wala yumilluhu bistighalihi bima ya'suru ala fahmihi, dan jangan sampai seorang guru atau seorang dai membuat jemuh untuk menuntut ilmu. Jangan sampai orang awam dibuat jemuh
untuk menuntut ilmu, buatlah mereka senang. Bima ya'suru ala fahmi, ketika seorang awam itu atau seorang murid itu dia sulit untuk memahaminya. Karena Allah menjadikan manusia pemahamannya lain satu sama lain. Ada yang cepat tanggap dan ada juga yang lambat. Maka ini harus bersabar. Seorang guru mengajarkan orang awam min anwa'il ulumi, dari macam-macam ilmu. Puncaknya ilmu adalah tauhid, karena itu mengenal Allah. Dan juga puncaknya ilmu bagaimana cara kita beribadah sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mafradatihi, dan juga yaitu satuannya atau ilmu-ilmu tertentu. Ini kewajiban seorang muallim, bagaimana mengajarkan dengan cara yang mudah. Karena beliau bersabda, yassiru wa la tu'assiru, mudahkan manusia itu dan jangan dipersulit. Subhanallah, ini wasiatnya beliau. Karena manusia senang dengan kemudahan. Sampaikan ilmu sekiranya mereka mampu untuk menerimanya, memakai bahasa yang mudah untuk difahami. Kemudian basyiru, ada hadis lagi, basyiru wa la tunaffiru, beri kabar gembira mereka, buat senang mereka penuntut ilmu ini, dan jangan dibuat lari. Makanya seorang pengajar dia harus bersabar ketika melihat yaitu santrinya ada sebagian yang tidak tahu, disuruh bersabar karena kemampuan akal satu sama lain beda, dan karena Allah Ta'ala menguji kita dengan demikian. Selanjutnya kewajiban seorang murid, kewajiban orang awam yang mendengarkan. Wa 'alal muta'allimi, kewajiban untuk orang belajar, untuk orang awam, ayyuwakkira mu'allimahu, supaya menghormati gurunya, menghormati. Karena kalau kita senang dimuliakan, muliakan yang menyampaikan ilmu. Dan karena Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dan paling beribadah kepada Allah adalah orang punya ilmu. Kita muliakan mereka walaupun mereka tidak minta dimuliakan, tapi Allah yang, beliau yang memerintah. Basyiru wa la tunaffiru, berilah kabar gembira dan jangan dibuat lari. Jadi wa 'alal muta'allimi ayyuwakkira mu'allimahu. Pertama, kewajiban pendengar orang awam, kewajiban murid hendaknya memuliakan gurunya. Yang nomor dua, wa yata'addabu ma'ahu, beradab yang baik, jangan ditertawakan. Ketika keliru menasihati yang baik, namanya manusia. Hasba ma yakdiru alaih, tentunya menurut kemampuan dia memuliakannya. Mungkin dia suatu saat yaitu perlu minum, dicarikan minum. Suatu saat mungkin kepanasan dia, dicarikan bagaimana supaya tidak panas, supaya dia bisa menyampaikan yang baik. Lima lahu minal haqqil am, karena guru, pengajar, para dai memiliki hak secara umum. Ada hak seorang guru yang harus dipenuhi oleh muridnya. Wal khasi, dan ada hak yang khusus. Inilah kemuliaan orang yang menyampaikan ilmu. Punya hak secara umum yang harus dipenuhi oleh santrinya atau oleh pendengar atau orang awam, dan juga punya hak secara khusus. Ammal amu, adapun kewajiban atau haknya seorang guru secara umum, haknya seorang dai as-sunnah secara umum, fa inna muallimal khairi,
Maka sesungguhnya yang mengajarkan kebaikan adalah Al-Quran. Kebaikan adalah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan adalah yang disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Fa inna muallimal khairi, maka sesungguhnya guru yang menyampaikan ilmu Al-Quran, yang menyampaikan ilmu hadis, yang menyampaikan ilmu fikih, yang menyampaikan ilmu tentang sejarahnya para sahabat, qad ista'adda li naf'il khalqi bi ta'limihi. Sungguh seorang guru atau dai ini telah mempersiapkan diri bagaimana manusia bisa mendapatkan manfaat ilmunya. Inilah kebaikan muallim, kebaikan dai, berusaha bagaimana bukan hanya dirinya saja yang baik, tapi menjadi sebab orang lain menjadi baik. Subhanallah. Ini manfaat yang tidak kita jumpai yang lainnya. Bukankah beliau bersabda, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan jalan yang baik, dia mendapatkan semisal orang yang menerimanya atau orang yang mendengarnya atau orang yang menirunya, hanya menunjukkan jalan. Bayangkan ya ikhwan, kalau kita sesat dalam perjalanan, sedih kita. Segala sesuatu hilang ingatan itu. Yang diingat adalah kesesatannya. Tapi ketika ada orang yang memberi tahu jalan itu, menjadi gembiranya. Itu penunjuk jalan. Bagaimana penunjuk ilmu yang menjadi sebab orang itu masuk di dalam surganya, menjadi sebab tenang jiwanya. Wa fatwahu, dan juga karena dia memberi fatwa, dan dia memberi fatwa ini karena kebaikan dia untuk orang awam, untuk saudaranya. Karena persaudaraan dalam Islam melebihi kuatnya daripada persaudaraan kerabat. Karena Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin adalah saudara. Bisa jadi saudara senasab dia kafir, dia bid'ah, yang itu adalah orang musuh saudaranya. Tetapi orang mukmin adalah saudaranya. Dan inilah kebaikan seorang guru, kebaikan dai yang selalu mempersiapkan diri bagaimana ilmunya bermanfaat untuk umat, bagaimana fatwanya dibutuhkan oleh umat. Fa haqquhu 'alan nasi, maka haknya seorang guru kepada manusia secara umum, haqqul muhsinin, haknya orang-orang yang baik, haknya yang baik. Ini kalau memang pengajar din, bukan pengajar umum. Karena kita ketika Allah bicara masalah ilmu adalah ilmu yang hak. Ilmu itu yang firman-Nya Allah Ta'ala dan juga hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fa haqquhu 'alan nasi haqqul muhsinin. Haknya dia kepada manusia adalah hak untuk orang-orang yang berbuat baik. Selanjutnya wala ihsana, tidak ada kebaikan a'zama yang lebih besar, wa anfa'a, dan yang lebih manfaat, min ihsani mayyurus itu nas, dibandingkan orang-orang yang baik yang ingin menunjukkan manusia. Tidak ada manusia yang paling baik di permukaan dunia ini kecuali orang menyampaikan hak kepada orang umum, karena mereka hanya mencari ridha Allah, bukan mencari harta. Oleh karena itu Allah memuji, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Engkau ya para sahabat manusia yang paling baik, khaira ummah ukhrijat linnas, kalian wahai para sahabat ditampilkan di permukaan bumi ini untuk dibutuhkan manusia yang awam. Ta'muruna bil ma'ruf, perintahkan mereka orang awam dengan kebaikan.
perintahkan agar mengamalkan firman Allah, mengamalkan hadisnya beliau. Wa tanhauna 'anil munkar, engkau cegah orang yang punya ilmu kepada orang-orang awam yang melakukan kemungkaran dengan keikhlasan hati, mencari ridha Allah Ta'ala supaya mereka mendapatkan petunjuk. Tidak ada manusia yang paling bermanfaat kecuali orang menyampaikan ilmu, tentunya dengan ikhlas dan mencari ridha Allah. Karena orang yang menyampaikan ilmu ketika pengikutnya menerima, senang hati. Dan ketika ada yang menolak, tidak mau pula membuat hatinya sedih, karena dia tahu petunjuk datangnya dari Allah. Kenapa? Li amri dinihim, karena guru atau para dai ini bermanfaat untuk orang awam karena menyampaikan urusan agama mereka, agar mereka bisa beribadah kepada Allah, agar mereka bisa meniru tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita lihat semua yang disebut oleh Allah Ta'ala orang mukmin, orang yang baik. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'dhin. Orang mukmin laki-laki perempuan satu sama lain saling tolong menolong. Dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu disebutkan dalam surat At-Taubah. Karena mereka menyampaikan yang baik. Yang baik yang dari Allah, yang difirmankan oleh Allah, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh para ulama sunnah dari kalangan para sahabat dan juga generasi sesudahnya. Selanjutnya pula manfaatnya secara umum para dai sunnah, para guru sunnah, wa yu'allimuhum ma jahilu, wa yu'allimuhum ma jahilu. Maka para guru, para dai ini mengajarkan mereka apa yang mereka tidak tahu. Bayangkan bagaimana ketika mereka tidak tahu, seorang dai memberitahu. Ketika murid dalam keadaan jahil tidak tahu, bagaimana seorang guru bisa mengajar mereka supaya mereka mendapatkan ilmu. Dan ini puncaknya amal yang baik, mengalahkan orang yang kaya yang mengasih duit, mengalahkan orang yang membantu urusan dunia. Karena belum tentu orang fakir miskin kita bantu urusan dunia, mereka meningkat ibadahnya. Tetapi orang yang awam yang mau menuntut ilmu dan bersabar, orang yang mengajarkan, maka menjadi baiknya dia dunia dan akhiratnya. Perhatikan para sahabat radhiyallahu anhum. Awalnya orang tidak tahu ilmu, bahkan awalnya mereka kufur. Ketika masuk Islam, mendengarkan dakwah, beliau menjadi orang yang paling baiknya, yaitu umat. Ya, paling baiknya manusia, paling baiknya generasi. Makanya kalau kita ingin masyarakat menjadi baik, ajarkan mereka ilmu din. Sampaikan ayat Al-Quran, sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lingkungan yang banyak menyampaikan ilmu menjadi masyarakat yang paling baik. Dan itu bukti. Perhatikan ketika kota Mekah diliputi oleh ulama-ulama sunnah, ketika kota Madinah diliputi oleh ulama-ulama sunnah yang selalu senantiasa menyampaikan, menjadi paling baiknya manusia, tidak merugikan orang, bahkan membantu orang. Wa yunabbihahum lima ghafalu. Kewajiban seorang guru, seorang dai hendaknya mengingatkan mereka ketika mereka lupa, ketika mereka salah. Jangan didiamkan, diingatkan. Mari Pak sholat, itu Pak minumnya tangannya dengan kanan, tidak boleh tangan kiri. Masuk masjid Pak, kaki kanan dulu. Selalu mengingatkan, jangan didiamkan. Karena kita bermaksud mengingatkan agar mereka menjadi orang baik dan agar mereka mendapatkan pahala. Ya, jangan segan kita mengingatkan saudara kita. Jangan segan pula kita mengingatkan guru kita
tetapi dengan cara yang baik yang nanti akan dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Wa yaqsulu bisababi dzalika minal khair, maka orang awam atau murid akan mendapatkan kebaikan dengan sebab diingatkan oleh gurunya, diingatkan oleh dai. Karena itu ketika kita sebagai seorang pengajar masuk di kelas, santrinya mengantuk, disuruh wudu, disuruh pergi cari air, suruh yaitu mengusap mukanya dengan air. Ketika belajar main-main tangannya dengan pulpen, ingatkan, lihat kitabnya, manfaatnya banyak. Bayangkan kalau seorang murid dia mengantuk dibiarkan, tidur dibiarkan, dapat apa dia belajar di kelas? Ketika seorang awam dia mengaji, lalu mereka tidak memperhatikan apa yang mereka peroleh. Ini pentingnya tanbih. Selalu mata seorang dai melihat yang didakwai, dan juga mengingatkan dengan cara yang lembut atau dengan sindiran, menyebut ya fulan, tidak menyebut satu per orang agar mereka tidak malu. Wan kima isyarri, dan upayakan seorang guru atau dai membendung kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat. Diberitahu jangan berjudi, diberitahu jangan para pemuda jangan menyiksa burung dara, diberitahu bagi orang yang adu ayam jago jangan diadu, sakit dia, kasihan. Manusia diadu, bayangkan dia sampai berdarah. Ayam itu sampai pula berdarah pula mulutnya. Ya, kita nasihati. Diterima atau tidak bukan kewajiban kita, karena kewajiban kita wa ma'alaina illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban kita melainkan menyampaikan belaka. Wallahu yahdi man yasha, Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Namun kita menyampaikan dakwah sudah dapat pahala. Ketika diterima berganda, yaitu pahala kita disebabkan mereka menerimanya. Wa nasriddin, dan juga kita harus menyebarkan agama, menyebarkan Islam ini, menyebarkan tauhid ini kepada masyarakat secara umum. Inilah wazifatul muallim, tugasnya yaitu pengajar, tugasnya para dai sunnah. Bukan bicara masalah politik yang itu bukan haknya, dan bukan bicara mencaci para pemimpin, tidak. Sampaikan ayat. Karena itu fa inna khairal hadits kitabullah, paling banyak bicara untuk didengar oleh umat kitab Allah, karena bahasa yang paling indah, mudah difaham, bahkan juga mudah dicerna, mudah diamalkan, bahkan juga mudah dihafal. Wal ma'arifin nafi'ati, dan juga pengetahuan yang bermanfaat. Keterangan-keterangan dari para sahabat sampaikan kepada mereka. Mengapa kita menyebut sahabat? Karena para sahabat adalah orang yang berteman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Ta'ala menyenangi mereka, radhiyallahu anhum, Allah meridai mereka, wa radu'an, dan mereka pula senang dengan perintahnya Allah. Ma huwa anfa'u syai'in, apa saja yang bermanfaat untuk pendengar dan untuk murid, lil mawjudina, untuk orang-orang yang hadir, wa man ata min ba'dihim, dan juga untuk generasi yang datang setelah mereka ini, min dzurriyyatihim, dari keturunan mereka, wa ghairihim, dan selain mereka. Ya, bagaimana ilmunya orang punya ilmu bermanfaat untuk muridnya, bermanfaat pula untuk generasi setelah muridnya. Falaulal ilmu, maka seandainya tidak ada orang yang mengajarkan ilmu din,
Falaulal ilmu, seandainya tidak ada agama Islam, tidak ada orang menasihati yaitu din, kanan nasu kal bahaim, manusia ini hidupnya seperti hewan, bahkan lebih parah. Karena hewan kalau dia makan cukup, kalau sudah perutnya penuh, diam dia. Lihat ayam. Ayam itu kalau makan bersama nakal yang besar, yang kecil disuruh tidak boleh. Ketika sudah kenyang, datang yang kecil makan, diam yang besar ini, karena dia merasa sudah kenyang. Ya, begitu hidupnya hewan. Kenapa? Dia butuh sendiri. Kalau banyak yang besar, yang nakal dia, dicucuk supaya pergi. Tapi yang kecilin dia memperhatikan, kalau sudah besar itu dia kenyang, dia makan sisa-sisanya. Ini bahaim. Tetapi manusia yang sifatnya dia punya hawa nafsu, tidak menggunakan akalnya, tidak mau mempelajari din, lebih parah daripada bahaim. Balhum adol. Allah berfirman, ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu adalah seperti binatang, bahkan lebih parah. Karena tidak ada binatang yang mencuri hartanya orang lain. Tidak ada binatang yang korupsi. Tidak ada binatang yang memotong gaji. Tapi manusia banyak kezalimannya. Inilah perlunya manusia dididik dengan ilmu din, merasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Bagaimana mau berbuat jahat? Allah tidak mengantuk, tidak tidur. Selalu malaikat mencatat amal kita. Berbeda dengan orang yang tidak tahu ilmu. Segala sesuatu dipikir kalau tidak ada orang, mereka berbuat jahat, karena mereka tidak beriman kepada Allah. Kal bahaim, seperti binatang ternak, fi dzulmatin, di dalam keadaan kegelapan, yatakhabbatuna, ya, yang sangat membahayakan. Bahkan kalau binatang itu sendiri kadang suatu saat fitrnya ada. Ketika tahu ya, yaitu kucing yang lain masuk rumah yang itu bukan rumah penghuninya, dia ketika melihat lari dia. Itu fitrah mereka. Karena mereka merasa mengambil barangnya orang. Ketika tahu yaitu pemiliknya, lari cepat pergi dia. Ini bahaim. Bagaimana manusia? Wa fi ghayyihim, dan di dalam kebodohan mereka ini, ya'mahun, mereka menjadi tersesat. Ini bahayanya orang awam yang tidak menuntut ilmu, tidak mau beribadah kepada Allah. Paling jeleknya manusia, paling jeleknya makhluk. Karena itu kita bersyukur kepada Allah, diutusnya seorang nabi dari jenis manusia, agar orang awam mendapatkan ilmu dari utusannya sehingga menjadi orang yang baik. Allah berfirman, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wahai para sahabat, setelah kamu mendapatkan petunjuk, kamu mendapatkan pelajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kamu menjadi bersaudara satu sama lain. Ini kebaikan Islam yang tidak ada pada agama yang lain. Karena Islam adalah nur, cahaya dari Allah. Fa huwa nurul ladzi yuhtada bihi fil dhulumat. Fa huwa makna ilmu syar'i, ilmu Al-Quran dan Sunnah. Nuru itu adalah cahaya yang dengan ini manusia mendapatkan petunjuk dari kegelapan hatinya, dari kegelapan pikirannya. Bayangkan ya ikhwan, kalau pikiran itu sudah ruwet, semua anggota badan menjadi rusak. Tetapi kalau sudah pikiran menjadi tenang,
maka akan menjadi tenang semua anggota badannya. Karena itu Allah Ta'ala selalu memerintahkan kita untuk berpikir, memerintahkan kita untuk menerima yang hak. Karena ketenangan jiwa ditempuh dengan ilmu dan amal soleh. Ketenangan jiwa tidak ditempuh dengan kedudukan dan harta yang banyak. Bayangkan gelisahnya Firaun, gelisahnya Namrud, yang lain, mereka orang kaya, gelisah dengan datanya seorang punya ilmu. Karena orang punya ilmu ingin menyampaikan yang hak. Tetapi Allah menjadikan tenang jiwanya para nabi. Walaupun banyak orang yang mau membunuh, yang curiga, dan Allah Ta'ala menangkan jiwanya para sahabat. Karena itu sudah janjinya Allah, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah. Zikrullah membaca Al-Qur'annya. Zikrullah kita berdoa dengan memahami maknanya. Zikrullah kita memahami hadis beliau, kita amalkan. Menjadi tenangnya manusia. Siapapun yang ruwet pikirannya, segera membaca Al-Quran, difahami maknanya, sampai tenang. Karena itu janji Allah, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah menjadi tenangnya jiwamu. Berarti mafhum mukhalafahnya ala bi dzikri dunya. Ingatlah dengan selalu mengingat dunia menjadi ruwetnya pikiran orang. Subhanallah, Allah memilihkan kita kemudahan. Wal hayatu lil qulub, dan menjadi sebab hidupnya hati. Kalau hati ini sudah hidup dengan ilmu din, maka semua organ kita akan mengikutinya. Ya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Sabda beliau, ingat, dalam tubuh manusia itu ada satu kepal daging. In salahat salahal jasadu kulluh. Jika satu kepal daging ini baik, akan baik semua organnya, dari mulai rambut sampai kaki. Wa in fasadat fasadal jasadu kulluh. Tapi kalau rusak satu kepal daging ini, rusak semua anggota badannya, tangannya, mulutnya, kakinya, berbuat jahat semuanya. Ala wahiyal qalbu. Ingat, itu adalah hati. Perlu hati ini dikasih makan dengan ilmu. Perlu hati ini untuk bisa menerima yang hak. Karena beliau bersabda, ala at-taqwa hauna. Ingat, ketakwaan manusia itu di dadanya, yang muncul dengan ilmu. Jadi hidupnya hati dengan ilmu din, matinya hati dengan menolak ilmu din. Karena itu tidak ada orang paling sopan di permukaan dunia kecuali orang muslim. Bagaimana tidak? Mau berbuat zina, ingat haramnya berbuat zina. Mau mencuri, ingat dalil haramnya orang mencuri. Mau mengurangi timbangan, ingat bahayanya mengurangi timbangan. Mau mengambil haknya orang, ingat nanti akan dituntut di akhiratnya. Subhanallah. Ini yang paling banyak kita jumpai manusia di permukaan dunia. Hidupnya hanya berpikir bagaimana dia dapat harta, halal atau haram. Tetapi orang mukmin ingin bagaimana hidupnya merasa gembira dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal arwahi, dan juga menjadi sebab hidupnya rohnya. Watini, dan juga menjadi sebab hidupnya agamanya. Watunya, dan juga menjadi sebab baiknya urusan dunia. Karena orang punya ilmu, dia mengambil dunia yang halal, walaupun sedikit. Karena kebutuhan kita dunianya sedikit. Lihat, ketika kita lapar pada waktu siang, dihidangkan semua makanan yang ada di meja, ternyata yang masuk di perut kita paling sedikit. Karena kebutuhan manusia dunianya sedikit, tetapi rakusnya tidak pernah berhenti. Wal baladul ladzi laisa fihi man yubayyinu lin-nasi amra dinihim. Negeri, kampung, kota, desa, pedukuhan yang tidak ada orang yang menyampaikan yang hak urusan agama mereka. Perhatikan, negeri, desa yang lain, kalau tidak ada orang yang punya ilmu
ia menyampaikan agama mereka, wa yursituhum, dan tidak ada yang mendakwai mereka, lima yantabuhum, ketika menimpa kepada mereka, mimma hum mudtaruna, yang mereka dalam keadaan terpaksa, la khaira fil iqamati fihi, tidak ada baiknya orang diam di tempat itu. Lihat di kota isinya rumah-rumah dan isinya dunia. Bayangkan kalau ada orang mati, tetangganya tidak tahu, dan kesulitan untuk siapa yang mengantarkan dia kalau mati. Makanya banyak orang hijrah di desa, karena orang desa adalah orang yang baik, dia bertetanggan, satu sama lain tahu, dan saling melihat saudaranya miskin, dibantu, dan gotong royongnya kuat, karena mereka orang saling butuh membutuhkan. Tidak seperti orang yang kaya ditutup pagar besi, pagar tembok tinggi, sehingga saudara yang sakit atau mendengar tidak atau dia sakit atau mati tidak mendengar dia, karena tertutup dengan tembok-tembok yang tinggi. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki rumah yang mewah, tetapi kehendaknya bagaimana memiliki ilmu, amal yang banyak yang bisa bermanfaat untuk umat. Faman hadza ihsanuhu, maka apabila seperti ini kebaikannya seorang guru, seorang pengajar, seorang dai, wa asaruhu, dan pengaruhnya, asarnya, kebaikannya, kaifa la yajibu ala kulli muslimin mahabbatuhu, bagaimana orang mukmin tidak wajib untuk mencintainya, harus mencintai. Orang ahli ilmu dengan orang kaya beda. Orang ahli ilmu bermanfaat untuk umat secara keseluruhan. Orang kaya yang tidak punya ilmu merusak din dan merusak orang miskin. Itu bedanya kaya yang tanpa ilmu din, dan ilmu yang orang punya ilmu kalah mereka. Karena orang punya ilmu, Allah Ta'ala selalu menunjukkan jalan yang baik. Diajarnya untuk berpikir bagaimana kasih sayang terhadap orang, terutama orang miskin, orang tidak mampu. Begitu baiknya orang ilmu. Bayangkan Rasulullah SAW setiap orang minta tidak pernah ditolak sampai habis duitnya. Siapa para sahabat yang tidak senang dengan beliau? Senang dengan beliau karena tawadhu'nya, karena ilmu yang disampaikannya, dan karena kebaikan yang banyak. Bayangkan ketika ada orang yang tidak punya makanan, beliau mencarikan makanan, dicarinya dan dikasihkan orang-orang yang tidak punya makan. Ini kebaikan beliau yang Allah sebut dalam satu ayatnya, ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada suri tauladan yang paling baik untukmu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tawqiru, bagaimana kita tidak memuliakan guru, tapi guru yang mengajarkan din, ya, dan ulama yang mengajarkan din. Wal qiyamu bi huquqi, mengapa kita tidak melaksanakan hak-haknya dan kewajibannya? Kewajiban kita pada orang punya ilmu mendoakan, karena mereka berbuat baik yang banyak kepada kita. Kita doakan yarhamullah, ya, wa yaghfirullahu ta'ala khata'atihi, ya Allah ampuni kesalahan mereka, ya Allah terimalah amalnya, ya Allah masukkan di dalam surganya, karena mereka orang yang paling baik kepada umat. Ini hak secara umum. Wa amma haqquhu al-khas, adapun haknya seorang guru secara khusus, alal muta'allim, yang diperoleh dari muridnya, yang diperoleh dari masyarakat awam, yang diperoleh dari al-mad'u, para mad'unya yang diajak dakwah. Falima badzalahu min ta'limihi, dan karena seorang guru atau dai ini selalu bersungguh-sungguh untuk
mengajarkan kepada muridnya, wal hirsi ala ma yursituhu, dan hendaknya semangat orang awam, semangat murid untuk memperoleh ala ma yursituhu, apa yang ditunjukkan oleh gurunya, apa yang disampaikan oleh alimnya, oleh muallimnya, wa yusilhu ila a'la darajati, dan agar mereka mendapatkan derajat yang paling tinggi. Ini kewajiban, yaitu seorang guru secara khusus, bagaimana seorang murid dia mendapatkan ilmunya, dan bagaimana seorang murid dia, seorang guru bisa memberi petunjuk, maknanya yaitu menunjukkan jalan yang baik, dan agar bagaimana orang awam meningkat dia derajatnya yang tinggi. Falaisa naf'ul abai, tidaklah manfaatnya bapak-bapak kita, wal ummahati, dan ibu-ibu kita, walaupun mendidiknya mulai kecil, ngasih makan kita, ya, memandikan kita, membelikan baju kita, nadhira li naf'il muallimin, semisal manfaatnya da'i, semisal manfaatnya guru yang menyampaikan ilmu din. Karena muallimuddin, karena muallimuddin hukumnya wajib, muallimuddinnya tidak wajib, boleh. Jadi Syekh di sini menggambarkan, bandingkan manfaatnya orang tua bapak ibu yang menafkahi anaknya, yang mendidik anaknya, yang ngasih baju anaknya, dibandingkan dengan manfaatnya seorang guru yang ahli sunnah. Seorang dai ahli sunnah lebih tinggi seorang dai ahli sunnah, karena seorang dai ahli sunnah mementingkan, ingin memperbaiki hatinya. Sedangkan orang tua umumnya mereka hanya memperhatikan bagaimana anakku sehat, bagaimana anakku bisa cari duit, bagaimana anakku bisa membantu orang tua ketika aku sudah tua. Urusan dia melulu. Kecuali orang tua yang dia tahu ilmu din. Nah ini termasuk orang tua yang muallim, bagaimana berusaha anaknya masa depan dia menjadi yang paling baik, bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk umat. Lihat para ulama sunnah, begitu kepentingannya selalu mendidik anaknya, karena kewajiban itu datang dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, wahai orang beriman, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Jangan sampai kita sibuk dengan diri kita sendiri. Sibuk pula kalau kita ingin menyampaikan yang hak, bagaimana anak kita bisa menyampaikan yang hak. Kalau kita bisa sholat, bagaimana anak kita bisa sholat. Kita upayakan, karena kita diperintah untuk berusaha. Penghasilannya tentang diterima atau tidak itu hanya Allah. Tapi kalau kita insya Allah apabila berusaha dengan semaksimal mungkin, Allah Ta'ala akan beri hidayah pada kita semuanya. Ya. Nah, falaisa naf'ul abai wal ummahati nadhiran li naf'il muallimina al murabbina lin nasi bi sigharil ilmi qabla kibarihi. Bukan, tidaklah sama manfaatnya bapak, manfaatnya ibu, semisal manfaatnya guru yang mengajarkan din, yang mendidik manusia mulai sejak kecil, perkara-perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Qabla kibarihi, sebelum besarnya. Jadi seorang muallim mendidik anak bertahap, jangan dipersulit, permudah sesuai dengan kemampuan pikiran mereka. Kalau mereka sudah mampu, pindah kepada yang lebih sulit, pindah yang lebih banyak, sehingga mereka bisa menerima ilmu. Ini tata cara kita. Al-badhilina nafaisa awqatihim, yang mana seorang guru, seorang dai ini mengerahkan yang paling baik waktu mereka. Nafaisa awqatihim,
Bahkan seorang dai dia betul-betul mempersiapkan waktunya. Sebelum berdakwah dia membaca dulu bagaimana bisa faham dan bagaimana bisa memahamkan kepada umat. Ini paling baiknya manusia. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan juga ada hadis khairun nasi anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Paling banyak manusia yang paling banyak manfaatnya kepada umat. Termasuk paling banyak manfaat dari ilmu din. Karena menjadi sebab mereka mendapatkan hidayah. Naam. Al-badhilina nafaisa awqatihim, yang mana merangkan yang paling baik waktunya, wa safwata afkarihim, dan paling jernih pikirannya. Karena ketika menyampaikan disampaikan ingat Allah, ingat ayatnya, ingat hadisnya. Fi tafhimil mustarsidin, ketika mau memahamkan orang-orang yang ingin mendapatkan petunjuk, memahamkan talabatul ilmi, penuntut ilmu, memahamkan masyarakat bi kulli tariqin, dengan segala macam cara. Diulang-ulang, disuruh bertanya. Bahkan suatu saat menanya pula seorang pengajar itu agar diketahui mereka faham apa tidak. Ini kebaikan mereka. Wa wasilatin, dengan segala macam wasilah cara. Mungkin dengan pertanyaan, atau mungkin dengan suruh membaca, atau mungkin dengan mereka supaya bertanya kepada gurunya. Yaktiruna alaiha, yang mereka mampu. Ini hubungan yang erat antara dai dan masyarakat, antara guru dan murid. Wa idza kana min aqsani ilal insani, maka apabila wa idza kana man aqsana ilal insani bihadiyatin maliyatin yantafi'u biha, maka apabila ada manusia yang berbuat baik kepada manusia yang lain dengan ngasih harta, bihadiyatin maliyah yantafi'u biha, tentu harta itu akan bermanfaat dengan untuk orang dikasih hadiah. Summa tadhabu wa tazulu, tapi hadiah itu sebentar sudah hilang, sudah hanyut. Ini nasi makan kalau sudah masuk perut hilang. Ini baju pakai kalau sudah usang sobek selesai. 6. Lahu haqqun kabirun alal muhsani ilahi, maka dia punya hak yang besar untuk berbuat baik kepada orang yang ngasih tadi. Terima kasih karena dikasih baju, dikasih duit. Fama dhannuhu aw fama dhannu bihadayal ilmi, maka bagaimana dengan orang yang ngasih ilmu? Paling baiknya, karena orang dikasih ilmu tidak bisa orang itu mencuri ilmunya orang dikasih ilmu. Dikasih duit, aku minta, tetangganya minta, anaknya minta. Dikasih baju, baju itu kasihkan saya saja. Ilmu lain. Jadi memberikan hadiah berupa harta boleh. Paling nikmatnya memberikan hadiah yaitu dengan ilmu. Karena ilmu itu paling manfaat dan paling lama cekatnya, dan paling banyak manfaatnya dibandingkan kita ngasih hadiah. Belum tentu kita ngasih duit, ini duit untuk beli kitab, mungkin dibelikan yang lain. Ini duit untuk beli beras, mungkin dibelikan main-mainan. Tapi kalau orang dia belajar ilmu, insya Allah ilmu itu akan diamalkan oleh dia. Fama dhannu bihatayal ilmin nafi'il kasiratil mutanawwi'ati, maka bagaimana dugaanmu dengan orang yang ngasih hadiah ilmu yang bermanfaat, banyak mengajarkan ilmu yang banyak sekali manfaatnya dan macam-macam manfaatnya. Al-baqi naf'uha, yang kekal manfaatnya, matamal abdu khayyan, selagi orang yang mendengarkan ilmu itu masih hidup. Tidak habis ilmu itu. Ketika lupa boleh menanya. Tapi kalau kita dikasih beras habis minta lagi, mungkin orang itu merasa keberatan membantu.
Minta duit, habis duitnya minta lagi, mungkin orang merasa kurang enak. Kemarin sudah saya kasih duit, sekarang kok cepat habisnya. Tapi ilmu, subhanallah. Madamal abdu khayyan, selagi orang itu masih hidup dengan ilmu, maka ilmu itu akan yang menyertai dirinya. Ilmu itu akan mengalahkan hawa nafsunya. Wa ba'da mamati, dan juga bermanfaat setelah meninggal dunianya. Bukankah beliau bersabda, idza matal insanu inqata amaluh, apabila manusia itu mati putus amalnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara: sedekatin jariyah, sedekah yang mengalir, aw ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat, awalatin sholihin yad'u lahu, atau anak yang saleh mendoakan. Tapi 3 ini yang paling manfaat. Nomor 2, ilmin yuntafa'u bi. Karena harta sedekah atau dibuat bangun, mungkin bangunan roboh, kena gempa, selesai, habis. Ilmu dan anak yang saleh mungkin setelah meninggal dunia, selesai, karena sudah meninggal dunia. Tidak bisa lagi anak itu mendoakan orang tuanya. Tidak bisa lagi anak itu berbuat baik kepada orang tuanya, karena sudah meninggal dunia. Ilmu, subhanallah, meninggal dunianya ketika ilmu ini dimanfaatkan oleh orang awam. Orang awam menyampaikan kepada yang lain, bermanfaat terus. Itulah kebaikan ilmu yang harus kita sampaikan kepada umat. Al-mutasalsilu bihasabi khalitil kal hadaya, terus menerus bersambung kebaikan itu sesuai dengan keadaan daripada petunjuk itu sendiri. Ketika banyak disampaikan, dimanfaatkan, banyak pula manfaatnya. Fahina idzin ya'rifu haqqahu, maka dengan demikian dia murid ini, orang awam, melihat dia haknya, orang ya, manfaatnya seorang guru, manfaatnya seorang dai sunnah. Wa yuwaqiru, dan dia akan memuliakan, karena dia sebab mendapatkan ilmu karena ada pengajarnya. Dia mendapatkan petunjuk karena ada orang yang memberi penjelasan kepada si dia. Wa yuhsinul adab ma'ahu, dan akan beradab yang baik. Orang awam itu ketika dia mendapatkan ilmu, seorang murid itu ketika mendapatkan ilmu dari gurunya, akan beradab dengan orang-orang yang menyampaikan ilmu din. Tidak ada para sahabat yang benci Rasulullah SAW, karena para sahabat merasa mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala sebab beliau yang menyampaikan. Begitulah ya ikhwah, penjelasan singkat tentang hubungan antara seorang guru dan murid, antara seorang da'i dan antara mad'u. Makanya kita sering melihat seorang mad'u selalu memuliakan da'inya, dan itu fitrah yang Allah berikan kepadanya. Seorang murid yang baik selalu memuliakan gurunya, walaupun guru itu tidak minta dimuliakan, tapi itu fitrah yang baik. Karena orang apabila diperlakukan baik, dia ingin memperlakukan baik kepada yang melakukan kebaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.